Nama saya Ya, Rido. Rido ya. Dengan daging. Dan sambil minum-minum nih Mas ya. Iya. Mau habis sudah ingin nih. Iya. Nongki-nongki. Mungkin kalau dilihatin rame-rame nih Mas ya, pelanggannya kan macam-macam, ada yang dari ibu-ibu, anak-anak Ya. juga sampai ke lansia ya. Ya. Pekerja-pekerja juga aja. Jadi saya penasaran nih sambil lihat customer rame banget ini. Kira-kira pelanggan utamanya yang paling sering itu dari kalangan mana Mas ya? 30 ke atas. 30 ke atas mungkin. Ya mungkin sekitar pekerja-pekerja gitu mungkin Mas. Ya. Untuk pelanggannya sendiri mungkin dari kalangan lokal atau dari luar daerah mungkin, Mas? Atau Lokal ada, luar daerah ada. Kebanyakan lokal tapi. ya sekitar sini lah Mas ya. Ya. Apakah misalnya ada pelanggan khusus itu, misalnya khusus pencinta minuman herbal? Oh ada. Seminggu 5 kali ke sini. Iya. Komunitasnya Yang pelanggan ya, iya. Memang suka minum rempah dia. Yang suka minum rempah. Seminggu 5 kali. Tapi kan ini juga tokonya ini kan pasti ada pesaing Mas ya. Saing. Apa sih yang menjadi keunggulan utama Bedakan. produk toko ini dari pesaing-pesaing lain? Jahenya ditumbuk. Jadinya ditumbuk. Iya. Bukan di blender. Kalau di lain mungkin kayak Bubuk. seperti jamu gitu ya Mas ya. Bubuk. Ini ditumbuk langsung. Untuk manfaat dari produk ini sendiri Mas, ya yang jelas memang untuk kesehatan Mas. Ya, untuk kesehatan. Kalau nggak sehat bukan di sini mas. Dan untuk keunikan cita rasanya mungkin seperti penyajiannya kan tadi seperti ditumbuk, atau Ya. bahan bakunya atau pelayanannya mungkin ada yang unik atau berbeda dari yang lain. Iya, tadi tuh ditumbuk. Baru kita juga bisa lihat langsung ya. Biar langsung bisa. Untuk pelanggannya sendiri nih biasanya ngasih apa? Tahu toko ini dari mana sih biasanya Mas? Oh, bisa dari Instagram, Instagram Mas. dari TikTok, dari WA. Atau dari mulut ke mulut juga bisa Ya. Mas, ya. Yang jelas pasti menggunakan ada terima order online gitu Mas, seperti Online. GoFood gitu. Oh, ada. By WA aja kita. By WA aja ya. Jadi belum ada seperti GoFood, GrabFood. Nanti tuh. Masih proses Mas Iya, ya. proses. Untuk customer relationship juga ini Mas ya. Iya. Kan Mas bilang tadi banyak yang jadi pelanggan nih Mas. Bagaimana sih Mas itu untuk jaga hubungan dengan pelanggan itu agar pelanggan itu mau setia datang ke sini? Oh, itu. Kalau pembelian pelanggan kita yang hampir seminggu 4 kali 5 kali tuh Ya, dapat dia kayak gelas dari Segi Rempah, ya, dapat kaos, dapat gift juga ya. dapat gift. Ada promo-promo beli 1 gelas 3. Satu gratis 3. Iya. Itu beli 1 minuman gratis 3 minuman Iya. lagi. Ini kan kita sudah saya sudah nanya-nanya pelanggan atau ini. Saya penasaran juga nih dari revenue streams, sumber pendapatan. Nah, kalau dilihat kan rame banget ya bisa. Iya. Dari mana aja sih sumber pendapatan usahanya? Apakah dari minuman saja atau dari yang Ada minuman, ada snack. ada snack ya Mas? Ya, 2 itu aja. Ada layanan pesanan lain gitu Mas, mungkin di acara-acara gitu. Acara-acara belum ada kita. Iya. Dan mungkin pesanan pre-order atau Kalau dari ada. toko langsung Mas. Ya, Untuk kisaran pendapatannya nih Mas, kira-kira ini per minggu deh atau per hari mungkin? oh per minggu, per hari ke per minggu nih. Per hari boleh Per hari di atas 1 juta lah. kotornya Mas ya. Kotor. Jangan bersih-bersih dulu lah. Wah, Kira-kira itu berapa gelas Mas per hari? berapa gelas? Per cup Berapa gelas? 100 100 lebih lah. 100 sampai 500 gelas lah. Terus juga bahan bakunya nih Mas ya. Yang paling penting di sini nih apa sih Mas? Paling penting. Bahan bakunya ya? Oh, serai, Serai, jahe, kunyit, jangan kunyit bosku, jahe, sama madu. madu Iya, sebagai pemanis nih. iya. Juga yang terlibat dalam usaha ini apa sih? Dalam bisnis Mas ini atau apa? Kolek dengan keluarga atau saudara lain? Oh, keluarga aja buat Keluarga. Ya istilahnya perusahaan keluarga lah Mas ya.
Iya. Keluarga kecil. kecil. Terus juga jam operasional ini setiap hari memang Mas ya? Tiap hari insya Allah selama masih belum kiamat buka. Tapi pasti ada libur juga Mas ya? Libur hari-hari besar aja lebaran. Kalau udah lebaran kita buka aja. Apakah ada proses produksi khusus Mas ya? Nanti proses produksi dijelaskan sama ada barista saya nanti. Mas, Mas, ya. malam. Masih dengan barista tokonya ini Mas. Betul, saya Diandra barista di Segerempa ini. Saya Jaki Mas. Oh iya, Mas Jadi Jaki. kan juga saya nanya-nanya proses produksinya nih Mas kan. Masnya satunya tadi bilang kan prosesnya ini ditumbuk. Nah, Betul. orang-orang jadi penasaran nih ditumbuknya ini seperti apa jadi Mas? Nah, jadi kita itu ada 2 minuman Mas. Ada yang rempah-rempahan, ada yang susu-susuan. Susu-susuan. Nah, kalau yang rempah-rempahan ini kita prosesnya secara ditumbuk gitu, rempah-rempahnya Kayak khusus. diulek-ulek gitu ya? Ya, diulek-ulek begitu kan, ditumbuk-tumbuk ya. Nah, kalau yang susu-susuan ini kita ada yang di mixer, juga ada yang di mixer, ada juga yang langsung diseduh juga langsung gitu juga ada. Jadi ada 2 proses gitu. Lebih instan lah ya langsung Lebih diseduh. instan ya. Jadi orang bisa juga langsung nyaksikan juga kan gitu prosesnya gimana. Untuk pemasaran rutina sendiri nih Mas. Kan tadi seperti sosial media Instagram, TikTok itu rutin ya setiap tokonya. Setiap hari jadi kita itu ada proses rutin tuh opening kayak setiap mau buka itu Pasang stories. pasang story di Instagram kita kan juga alhamdulillah sudah lumayan berkembang lah ya kan. Jadi kita setiap buka itu memposting yang tadi itu video tadi itu yang Biar customer tahu nih, oh ini toko ini kita ini buka ya. Sudah buka. Nah, datang nanti customer. datang lah. Pemasaran sudah. Jadi kan ini pengelolaan stok kan ini pasti bahan bakunya banyak banget ya, masih macam-macamnya, Betul. ada jahe, kunyit, Betul. rempah-rempah, baru juga susuan. Untuk pengelolaannya sendiri itu gimana sih Mas, penyimpanannya itu agar tidak rumit gitu? Nah, untuk rempah-rempahan sendiri kita kan alhamdulillah kan kalau rempah-rempah itu jangka expirednya ya. Jadi nggak harus ada penyimpanan khusus kayak harus di kulkas, nggak harus. Jadi yang penting dalam keadaan apa ya, tertutup aja ya kan, daripada Steril lah ya. steril, dari contoh dari kayak hewan-hewan gitu kan juga. Jadi yang penting tertutup rapat aja penyimpanannya. Kalau yang untuk susu gitu Mas? Kalau susu mungkin kita setelah dipakai, nah mungkin kita bisa taruh di kulkas penyimpanannya. Kalau untuk susuan biar lebih higienis aja sih. Lebih ribet yang di susu tadi tuh Mas. Ya, kalau susu mungkin agak sedikit pengelolaannya agak ribet sedikit lah. Tapi overall masih aman kok. Ya, yang penting terjaga sterilnya itu. Ya, sterilnya, kebersihannya. Percuma kan kalau misalkan sehat-sehat tapi nggak steril, jadi ya penyakit juga yang datang. Untuk mitranya sendiri Mas, kan tadi saya dengar juga ya keluarga-keluargain gini ya Mas ya, usaha kekeluargaan ini. Iya betul. Tapi apakah ada dengan pihak lain Mas, seperti pemasok bahan baku dari luar gitu? Gak ada, jadi semuanya itu dari keluarga sendiri. Jadi kalau misalkan kayak bahan-bahan pokok mungkin beberapa kita ada pesan di luar gitu, kayak ada distributornya gitu. Tapi kalau sangkut pautnya kayak sama orang-orang luar kayaknya enggak. Kita keluarga-keluarga sendiri aja yang dari bahan-bahannya gitu. Tetap mencari sendiri ya Mas ya? Iya, cari sendiri, nggak ada campur tangan lain. nggak ada campur tangan. Apakah ada dukungan dari pemerintah mungkin Mas, atau lembaga-lembaga gitu, UMKM gitu? Kalau dukungan pemerintah untuk sekarang belum sih Mas, karena kafe ini kan belum juga sampai 1 tahun, jadi mungkin pemasarannya mungkin harus lebih dikembangkan lagi. Jadi mungkin insya Allah kedepannya ini kan kita sudah ada pelan-pelan sudah ada sertifikat halal, pelan-pelan nanti mungkin siapa tahu bisa Kerjasama dengan UMKM itu pemerintah, ya. UMKM. Jadi produk sudah, partnership sudah. Saya juga penasaran di struktur biayanya nih Mas ya. Biaya apa aja sih yang paling besar di pengeluarannya dalam menjalankan usaha ini? Kalau mungkin dari tempat atau bahan baku gitu. Kalau Mungkin di tempat mungkin. Untuk tempatnya sendiri nih milik sendiri atau nyewa? nah kalau untuk tempat sendiri kita itu nyewa. Nah
Nah itu mungkin yang lebih susah itu ke tempatnya. Kalau untuk bahan bakunya sendiri kan di pasar-pasar tuh ada kayak jahe, kunyit itu ada semua di pasar. Mungkin yang lebih ribetnya sendiri itu di tempatnya, mungkin kita kesusahannya gitu. Kalau untuk bahan-bahan bakunya sendiri itu gampangnya sih Mas dicari. Yang tadi biaya tetapnya yang jelas biaya nyewa per bulan, Mas. Iya, betul. Biaya Pengeluarannya lebih besar tuh di tempat. apakah ada biaya variabel lain mungkin seperti biaya internet, biaya pasir per bulan gitu? Nah kalau untuk wifi kita belum ada Mas, tapi kalau untuk biaya kasir kita ada sendiri, kita kasir per bulannya kita ada pembayaran. Jadi saya dengar juga kan biayanya nih nyewa, baru juga banyak biaya pengeluaran lain. Terus juga usaha ini kan lumayan lama ya, juga hampir setahun Mas ya. Gimana sih cara pengelolaan itu agar tetap efisien walaupun banyak pengeluaran yang harus direncanakan? Nah itu pasti dihitung lagi kan Mas. Jadi dari segala labanya, dari secara pemasoknya juga kita dihitung secara efisien. Kalau misalkan kayak walaupun barang-barang bakunya ini bisa dibilang mudah didapatkan maupun murah juga, tapi kalau secara pengelolaannya nggak tepat bisa pengaruh juga tadi ke biaya pengeluarannya itu tadi. Di bidang UMKM ini Mas ya, di tengah persaingan ini terus perubahan teknologi, apakah ada tantangan utama mungkin nih Mas dari pesaing-pesaing lain? Kalau untuk tantangan belum ada sih Mas untuk sekarang. Jadi kita sendiri itu Ya masih berjalan masih kita coba untuk mengembangkan juga ke modern juga lah, kayak walaupun kita ngikutin perkembangan zaman juga. Jadi kayak tadi secara internet kita juga menggunakan pemasaran secara internet gitu, secara media sosial. Yang penting beradaptasi aja Mas. Yang penting beradaptasi aja pelan-pelan. Juga customer ini juga kan varian selera varian produknya itu kan juga berubah-ubah Mas. Bagaimana cara toko ini menyesuaikan diri dengan perubahan selera konsumen Mas? Nah, jadi untuk selera ini Mas, kan ada orang itu biasa kalau datang tuh bingung dia, kayak mau rempah kunyit apa. Nah, kita tuh harus membuat satu produk yang dimana itu best sellernya. Jadi ada satu produk namanya tuh super rempah. Nah, jadi kita bisa kasih menawarkan ke konsumen ini super rempah tadi, karena di semua kondimen itu rempah-rempah itu semuanya ada di super rempah. Nah jadi orang tuh nggak bingung lagi gitu mau rempah apa. Jadi kita sudah menawarkan itu super rempah tadi. Dia ibaratnya customer ini konsultasi nih, misalnya saya batuk-batuk Mas, jadi sudah dapat rekomendasinya gitu. Ya batuk-batuk Mas, saya pilek juga wah, langsung aja super rempah aja karena semuanya sudah digabungin di situ. All in one ya Mas. All in one. Terus juga kan rempah-rempah juga ada sertifikat halal. Apakah ada pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap usaha ini Mas, misalnya bantuan UMKM, pelatihan atau pajak? Kalau untuk itu sendiri kayaknya belum ada sih Mas. Jadi usaha ini sendiri masih berkembang secara pribadi juga, maksudnya belum ada sangkut pautnya sama pemerintah. Jadi untuk pajaknya sendiri kita belum terkena pajak. Jadi kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kita untuk survive sendiri, pelan-pelan kita bangun lagi nanti usahanya biar lebih berkembang lagi ke depannya. Ya butuh waktu banget ya. Butuh waktu banget. Kita ibaratnya masih awal lah. Kita buat berkembang pelan-pelan buat lebih maju lagi gitu usahanya. Terus juga untuk kreatifan atau inovasi produk sendiri, kemasan atau layanan yang pernah dilakukan. Ini kan saya lihat kan inovasi produknya lumayan juga Mas. Iya. Nah, kalau untuk kemasan sendiri kita itu pokoknya udah kita siapin lah. Ada dua, kayak yang tadi ini buat yang masnya dingin, ada juga yang panas. Khusus panas. Ya, kalau yang panas sendiri kita udah ada desainnya sendiri juga, udah didesain secara bagus, jadi anti panas. Nanti di dalamnya sendiri itu ada plastiknya lagi Mas. Jadi ada plastiknya lagi, jadi nggak tumpah. Nah, jadi pokoknya kita semuanya itu sudah kita siapkan juga lah, biar nggak ada konsumen tuh komplain gitu dengan produk kita.
Baru yang terpenting juga ini ada logo halal lah masih. Logo halalnya yang terpenting karena kita sudah kemarin sudah langsung mendaftar ke halalnya kan. Jadi orang-orang lihat kan, wah ini produknya bagus, aman, higienis juga ada produk halalnya. Ya, yang penting itu sih Mas ya. Jadi kan saya penasaran dulu ini konsep minuman rempah ya Mas ya. Herbal tapi konsep modern juga Modern. Mas ya. Kira-kira dapat inovasi ide-ide kreatif itu dari mana sih Mas? Nah, jadi rempah atau biasa dibilang jamu sih Mas biasanya. Iya kan jamu minuman. Jamu-jamu ini kan kayak orang-orang tua, orang-orang kayak yang minum itu rata-rata usia ke atas lah, ya kan. Nah, kita itu sekarang tuh minumannya kopi, anak-anak muda kan, kopi, malam kopi, siang kopi. Nah, coba kita buat nih inovasi Kita blend lah ya. inovasi baru minuman yang dimana anak-anak muda itu harus sadar juga tentang kesehatannya gitu. Dia di mix lah ide-ide ini dengan herbal dengan modern juga Mas. Iya, betul. Jadi ya, walaupun anak-anak di era modern ini yang pencinta-pencinta manis, kopi-kopi gitu, Ya. agar dengan adanya rempah modern ini semakin sadar gitu. Ya, bukan hanya desainnya Mas, tapi juga rasanya kita buat secara modern biar anak-anak ini kayak kepikirannya itu bukan pahit aja gitu nah, tapi dengan rasanya ini dia bisa datang kembali gitu nah. Karena kan kayak anak-anak muda tuh malas jahe pahit Ya, gitu, pahit, pedes juga gitu. ya nggak enak apa Jadi mual karena gitu kan. ya, Iya. semenjak ada segar rempah ini, wah ini ada kopi rempah, kopi susu kambing, jadi Ya. nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir lagi tentang rasa-rasanya itu. Kan konsepnya rempah modern ya Mas ya. Apakah ada kolaborasi lain gitu, collab gitu dengan komunitas atau influencer anak-anak muda? Kalau untuk collab kita kemarin ada Mas collab sama influencer, beberapa influencer kita buat mengembangkan secara pemasaran secara internet kan, secara media sosial. Alhamdulillah view-nya itu kemarin lumayan rame. Beberapa influencer juga sudah ada beberapa di cabang Tribun sama juga di Balikpapan Baru. Influencernya sudah ada lah. Oh, ada dari pihak media juga Mas. Media sudah ada juga. Bahkan saya kemarin lihat di web itu dia dari Tribun Kaltim itu Ya, Tribun Kaltim juga ada juga masuk kemarin. minuman segar rempah, Ya. ide-ide baru, Betul. digitalisasi dan media sosial. Ya, tadi saya sudah dengar kan sosial media sudah digunakan sebagai alat promosi. Ya, betul. Dia pasti ada dampaknya terhadap penjualannya. Bagaimana dampaknya itu? Nah, terhadap dampaknya penjualan? itu kalau kita pasti berpengaruh banget lah media sosial media Mas. Karena yang itu tadi perkembangan zaman, media sosial ini bisa bantu bukan hanya pedagang-pedagang aja, kayak orang itu kan lihat HP itu kan pasti ada dong ya kan. Kayak secara informasi, secara pengetahuan produk itu kita bisa edukasikan lewat Instagram gitu. Iya, apa aja manfaat-manfaatnya kita bisa edukasi lewat Instagram. Apalagi kan anak-anak muda ini hobi-hobi scroll gitu Mas ya, dengan Mas Iya. tadi kolaborasi dengan influencer itu. Iya. Dia mungkin lewat di FYP-nya ini, wah Iya, betul. ada minuman segar rempah modern, jadi penasaran, Iya. baru juga di share-share lainnya. Betul. Itu mengangkat banget lah Mas ya Iya. informasinya. Jadi juga saya dengar ada aplikasi kaset digital marketplace. Jadi pernah mencoba ya Mas untuk aplikasi digital. Aplikasi digital sudah beberapa aplikasi kita sudah mengaplikasikannya gitu, pasti. Jadi untuk jasa antar online belum Mas sejauh ini? Online kita belum Mas kemarin karena insya Allah pasti kedepannya pelan-pelan kita pasti ada lah buka nanti secara online. Jadi digitalisasi sudah, bahan baku sudah. Apa sih harapan dan rencana pengembangan ini Mas? Visi misinya, rencana jangka panjang mungkin dalam waktu 6 bulan atau setahun Oke. dari UMKM ini sendiri. Rencana atau goals itu pasti ada Mas, pasti ada. Dengan kayak hampir 1 tahun ini pastilah goalsnya itu kita ingin punya suatu tempat tuh di mana konsumen tuh lebih nyaman lagi lah ke tempat kita ya kan.
ada di mana ada indoornya, ada outdoornya, ya kan, di mana ada anak kecil nggak terkena asap rokok. Itulah yang kita mau visinya. Jadi bukan hanya minuman yang sehat aja, tapi lingkungan yang sehat seperti itu, Mas. Baru juga mungkin seperti harapannya ekspansi buka cabang di daerah-daerah lain. Ya, kita alhamdulillah pelan-pelan nanti bulan depan insya Allah itu ada buka cabang di MT Haryono. Ya, itu pelan-pelan nanti dikembangkan lagi di sana, di lebih tempatnya lebih nyaman lagi gitu. Lebih ya semoga ramah lingkungan juga. Ya, betul, itu sih yang goals kita, Mas. Baru juga saya lihat juga dari sosial media kan tempatnya di sini, ya mungkin dengan harapan ekspansi lain daerah-daerah yang customer ini cukup jauh nih menjangkau Ya, ke toko ini ya. betul. Jadi ya agak lebih dekat ya, Ya, relasi hubungan jadi customer. kita memudahkan konsumen untuk biar lebih dekat lah dengan produk ini. ya produknya. Jadi kayak nggak harus jauh-jauh kan, yang dari Batakan harus sini. Nanti kita pelan-pelan kita buka lebih banyak cabang lagi di Balikpapan. Untuk adakah harapan masa sendiri dari dukungan pemerintah mungkin atau komunitas lain, sponsor-sponsor? Harapan tuh untuk pemerintah pasti ada, Mas, karena minuman rempah ini seharusnya pemerintah itu lebih terbuka lagi, karena semua orang tuh harus sadar kesehatan, Mas, bukan hanya anak-anak, orang tua, semuanya. Jadi pemerintah itu harus terbuka lah dengan kita, ya kan, yang minuman-minuman sehat seperti ini gitu loh. Apalagi kan rempah ini sendiri kan katanya dari Nusantara, Mas. Iya, kita kan bisa dibilang dijuluki itu Indonesia akan kaya rempah gitu. Jadi kalau bisa pemerintah itu harus lebih terbuka lagi dengan minuman-minuman Harus lebih rempah melek modern lagi ini. ya. Iya, Dengan tradisi tradisional ini ya. iya betul, Mas. Untuk usaha ini apakah memberi dampak lingkungan sekitar mungkin, Mas, seperti membuka lapangan pekerjaan atau melibatkan warga sekitar di sekitar outlet ini? Kalau untuk itu pasti ada, Mas, nanti karena ada penambahan karyawan, pasti ada karyawan-karyawan yang membutuhkan pekerjaan, pasti kita membantu. Untuk lingkungan sekitar juga pasti ada, dan segala kayak membutuhkan minuman kita lah, yang pastinya tadi kan kesehatan itu kita bisa berikan minuman yang dia butuhkan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar manfaat untuk customer sendiri, tapi juga untuk orang lain membuka lapangan pekerjaan. Ya, Mas. betul. Untuk pendekatan hubungan sosial juga nih, Mas, sosial budaya atau lokalitas, apakah ada yang sengaja dipertahankan memang, Mas, budayanya? Ya itu tadi ya, sosial media itu. Sosial media tadi itu, Mas, pasti, karena kita kalau untuk kayak mengedukasi kan susah ya kalau di tempat sendiri, ya pasti kita rata-rata itu di Instagram itu mengedukasinya kayak apa sih manfaat-manfaat dari produknya tersebut, seperti itu. Ya juga saya merasakan manfaat minuman rempah ini juga, Mas. Mantap. Saya juga ini tahu dari teman saya juga nih, Mas. Dari Ya. ya saya itu buka-buka sosial media kan, teman saya share juga ini nih ada minuman menarik. Tapi Masnya sebelumnya emang suka rempah? Saya suka kunyit, jahe. Iya, suka jahe. Jadi kan saya juga mau coba agak-agak modern juga, kan saya rasa ini jahe kunyit tuh agak pahit, Ya, betul. panas-panas juga. Ya saya semenjak lihat segar rempah ini, wah modern nih, jadi saya tertarik ke Ya, sini. bahkan kayak teman-teman saya yang masih muda itu saya tarik ke sini biar dia itu tahu minuman-minuman sehat seperti itu, ya kan. Nggak hanya kopi, Bukan hanya kopi yang manis. kayak, ya kita juga adalah buat kopi, tapi kopi sehat seperti itu. Jadi yang penggemar-penggemar kopi ada, tetap kita Untuk sediakan. merasakan kesehatan ini. Ya, kopi sehat lah itu. Ya ini mungkin ada rame, mungkin masnya agak sibuk juga ini. Iya. Bang, Mas semua melanjut ke dalam, Mas. Siap, ini mau lanjut lagi, alhamdulillah padat konsumen. Closing? Iya. Oh, mungkin kita closing 1 jaman lagi lah, Mas. Iya, sesuai kita tutup jam 11 malam, close ordernya jam setengah 11. Untuk openingnya sendiri mungkin sekitar sore aja. Kita openingnya jam 5 sore. Baik, Mas, terima kasih. Terima kasih ya, Salam kenal, Mas saya Jaki ya. Jaki. Terima kasih ya, Mas. Ya mungkin saya besok sini ajak-ajak teman-teman saya lagi, Mas, ya. Mantap. Sukses terus, Mas. Sukses terus, Mas Jaki.